Halo selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya, Sabri Dasila, berikut Buletin A-News pagi selengkapnya. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah disambut meriah warga sekitar. Prabowo pun menyempatkan diri menyapa warga melalui sunroof di atas mobil maung putih. Kedatangan Prabowo di Akmil untuk membuka retreat atau pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo kembali menggunakan mobil maung atau MVP Garuda Limousine putih Kepresidenan 1 saat tiba di Kompleks Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Kamis malam. Kedatangan Prabowo disambut meriah warga sekitar Lembah Gunung Tidar. Prabowo pun sempat menyapa warga melalui sunroof atau atap kaca di atas mobil sebelum memasuki kompleks Akmil tersebut. Kedatangan Presiden Prabowo di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dalam rangka untuk menggembleng anggota Kabinet Merah Putih selama 3 hari. Sejak tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta Kamis sore, Presiden Prabowo langsung menaiki mobil maung menuju ke Magelang. Di sepanjang perjalanan tak luput dari sapaan warga yang menunggu kedatangan Prabowo. Tim Liputan A-News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka hingga seluruh anggota Kabinet Merah Putih telah tiba di Akademi Militer Akmil Magelang. Prabowo akan membuka secara langsung retreat pagi ini. Lalu apa saja agenda retreat ini? Berikut informasinya. Meski para Menteri Kabinet Merah Putih telah tiba Kamis kemarin, namun retreat di Akademi Militer Akmil Magelang dimulai pagi ini. Presiden Prabowo dijadwalkan akan membuka langsung retreat. Retreat Kabinet Merah Putih menjadi salah satu agenda penting bagi para menteri. Diharapkan para menteri dapat memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar kementerian di bawah pemerintahan Prabowo. Berikut agenda retreat Kabinet Merah Putih. Pemirsa, sekalipun sering berpergian dengan pesawat terbang, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih justru terlihat tegang menumpang pesawat Hercules milik TNI saat bertolak ke Magelang, Jawa Tengah. Momen itu dibagikan dua menteri yakni Erick Thohir dan Mutia Hafiz saat berada dalam pesawat. Bagi pejabat, pergi naik pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara memang tidak biasa. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang menumpangi pesawat Hercules dari Jakarta menuju Yogyakarta pada Kamis kemarin membagikan kesannya. Menteri BUMN Erick Thohir misalnya mengaku tegang. Maklum, Erick termasuk pejabat negara yang belum pernah menumpang pesawat Hercules. Melalui Instagramnya, Erick juga membagikan video yang memperlihatkan wajah menteri lain yang duduk berdekatan dengannya dalam keadaan tegang. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz juga turut mengabadikan momen para Menteri Kabinet Merah Putih naik pesawat Hercules. Dalam video yang diunggah Mutia di Instagramnya, terlihat wajah-wajah tegang sejumlah menteri yang duduk berdekatan dengannya. Tampak pula Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang tak berhenti berzikir. Menurut Mutia, banyak menteri yang tegang saat menaiki pesawat Hercules. Mutia juga menyebut banyak menteri berdoa dengan suara yang agak kencang. Diketahui jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah dengan menumpang pesawat C-130J Super Hercules A1340 milik TNI Angkatan Udara dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta kemarin sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Mereka tiba di Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta sekitar pukul 3 sore untuk menghadiri agenda pembekalan di Akademi Militer Magelang.
Jelang kunjungan kenegaraan Presiden dalam rangka pembekalan Kabinet Merah Putih di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, warga sekitar ketiban rezeki dadakan. Warga penggiat usaha catering mengaku kewalahan karena banyaknya orderan yang meningkat 3 kali lipat dibanding hari biasa. Beginilah kesibukan di sebuah rumah usaha catering di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan. Karyawan tampak sibuk mempersiapkan pesanan 1000 snack hingga nasi kotak jelang kedatangan Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer. Kedatangan Presiden bersama rombongan menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha catering. Lantaran sebelum hingga proses acara yang dijadwalkan selama 4 hari, pesanan melonjak hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Snack dan makanan kotak dipesan untuk anggota pengamanan hingga petugas terkait yang ikut melaksanakan rangkaian kegiatan pembekalan Presiden. Jika di hari biasa catering hanya mendapat pesanan ratusan dus snack dan nasi dan hanya melayani langganan, namun saat kunjungan Presiden, pesanan mencapai ribuan dus per hari. Pemilik catering yang mengaku kewalahan melayani pesanan bahkan terpaksa menambah karyawan. Sempat kewalahan nggak Mbak Indah ini itu? Sangat Kewalahan ya? Sangat kewalahan, berkahnya ini luar biasa. Dalam arti apa ya? Kita ini saya sendiri sampai suaranya hilang karena apa ya? Kita ngatur ini jangan karena harus on time. Kita main waktu sedikit aja sudah ini. Dari Akmil sendiri tuh setiap hari snack nasi itu juga ambil kita. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Komplek Akademi Militer untuk melakukan pembekalan kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Kegiatan pembekalan di Komplek Akademi Militer ini akan berlangsung mulai Kamis hingga Minggu mendatang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aparat Reskrim Polsek Metro Gambir mengamankan seorang pria yang nekat menenteng sebilah pedang di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Selain sempat membuat panik penumpang bus Transjakarta, pelaku juga sempat mencegat pengendara motor. Aksi pria pengendara mobil ini sontak menggemparkan seluruh penumpang bus Transjakarta karena tiba-tiba keluar dari kendaraannya sambil menenteng senjata tajam. Tanpa diketahui pemicunya, pria tersebut menyeberangi jalan dan mengadang pengendara motor yang melintas serta meminta diantar ke arah Menteng. Melihat rekaman yang viral di media sosial tersebut, dapat dipastikan jika peristiwa terjadi di seberang pusat perbelanjaan Sarinah. Dari rekaman video ini pula, petugas unit reskrim Polsek Metro Gambir akhirnya berhasil mengamankan pelaku berinisial IMS, warga Bekasi, Jawa Barat. Setelah diperiksa, pelaku ternyata mengalami gangguan mental. Setelah dilakukan pemeriksaan di kantor kita, ternyata yang bersangkutan juga kuat adalah ODGJ. Ini mendapat juga merupakan pengakuan juga dari keluarga yang bersangkutan. Saudara IMZ ini mengalami gangguan mental, depresi, sudah mempunyai riwayat dari waktu-waktu sebelumnya dan pernah melakukan hal tersebut hanya di luar Jakarta Pusat. Selanjutnya pelaku diserahkan kepada keluarga untuk nantinya menjalani pengobatan kejiwaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga tersinggung atas ucapan petugas rumah sakit, seorang keluarga pasien emosi dan menganiaya dokter jaga di RS Otak dan Jantung Pertamina, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban telah melaporkan kasus penganiayaan yang dialaminya ke pihak berwajib. Penganiayaan yang dialami seorang dokter terekam CCTV ruang IGD RS Otak dan Jantung Pertamina, Biringkanaya, Kota Makassar. Seorang pria yang merupakan pengantar pasien tiba-tiba saja mendorong korban dan langsung memukulnya. Seorang perawat yang melihat kejadian tersebut mencoba menenangkan pelaku. Akan tetapi pelaku yang terlihat emosi terus saja bertingkah dan kembali hendak memukul korban. Beruntung pihak security rumah sakit segera datang dan melerai pelaku. Pihak rumah sakit menjelaskan pelaku datang mengantar istrinya akibat terjatuh. Pemukulan terjadi saat dilakukan pelayanan pasien oleh dokter jaga dan 2 perawat.
Saat ini korban pemukulan masih dalam kondisi syok, terpaksa diliburkan. Kami mendapat tindakan pemukulan dari salah satu keluarga pasien. Kondisi korban saat ini sedang istirahat sementara karena mengalami syok. Diduga pemukulan karena pelaku tersinggung dengan perkataan dari petugas rumah sakit. Korban sendiri telah membuat laporan ke polisi dengan membawa bukti rekaman CCTV dan hasil visum. Motif dari pemukulan tersebut menurut keterangan dari korban, bahwasanya terduga pelaku tersinggung. Tersinggung karena kenapa, Dan? Menurut keterangan dari terduga pelaku, tersinggung karena kata-kata dari petugas rumah sakit. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Reskrim Polsek Biringkanaya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi Zebra di Mojokerto, Jawa Timur mendadak heboh setelah seorang pengendara motor nekat menerobos razia dan menantang polisi. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, petugas memberikan sanksi seorang pedagang bakso dengan cara push up karena tidak mengenakan helm. Hati-hati. Bayaran. Inilah video viral seorang pengendara motor yang nekat menerobos razia polisi di persimpangan Pancir, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Dengan membonceng anak dan istrinya, si pengendara nekat menerobos razia sambil menantang polisi sebelum kabur ke arah jalan Desa Mojosari. Demi keselamatan si pengendara, petugas Satlantas Polres Mojokerto tidak melakukan pengejaran. Meski begitu, polisi mengimbau agar pengendara motor selalu melengkapi diri dengan helm dan surat berkendara. Apalagi tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mojokerto menduduki peringkat 6 di wilayah Polda Jawa Timur. Dari operasi Zebra Lodaya 2024 di Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, Purwakarta, petugas Satlantas Polres Purwakarta menjaring seorang pedagang bakso bermotor yang tidak mengenakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Namun petugas tidak memberikan surat tilang dan hanya memberikan sanksi hukuman push up. Hal itu dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan setelah petugas melihat dagangan si tukang bakso masih terlihat banyak. Dari Purwakarta, Jawa Barat dan Mojokerto, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pelaku begal dengan modus ban kempes babak belur dihajar warga di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sempat berusaha kabur, pelaku akhirnya ditabrak seorang pelajar yang mengejarnya setelah mendengar teriakan korban. Pelaku pencurian tas dengan modus ban kempes ini jadi bulan-bulanan warga dan pengguna jalan di kawasan Jalan Pahlawan Revolusi Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sebelumnya pelaku sempat berusaha kabur namun dikejar seorang pelajar yang menabrakkan motor hingga pelaku terjatuh. Pencurian berawal saat korban Intan yang mengendarai mobil dan membawa balita diberitahu salah satu komplotan pelaku bahwa ban belakang mobilnya kempes. Korban kemudian menepikan mobilnya. Salah seorang pelaku lainnya berpura-pura menolong korban, sementara pelaku lainnya membuka pintu kanan dan langsung mengambil tas yang ada di mobil. Korban yang tersadar kemudian mengejar sambil berteriak hingga mengundang perhatian pengguna jalan. Saya minggir sebentar, mau buka pintu, lihat ban belakang, terus ada yang nyamperin lagi. Bannya oleng tuh Bu, tapi ternyata yang ngasih tahu pertama kali, langsung ke pintu samping, ngambil tas saya. Meski tas korban berhasil ditemukan, namun sejumlah barang berharga seperti perhiasan emas raib dibawa kabur rekan pelaku. Kasus pencurian dengan modus kempes ban ini masih ditangani petugas Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Usai menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka suap vonis terdakwa Ronald Tanur. Sementara dari video amatir penggeledahan di salah satu rumah tersangka, petugas berhasil menyita tumpukan uang tunai bernilai miliaran rupiah. Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan Gedung Kejati, Jawa Timur dengan menggunakan rompi oranye. Ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap dan gratifikasi atas vonis kasus penganiayaan yang menyebabkan Dini Sera Afrianti meninggal dunia dengan terdakwa Ronald Tanur. Tiga hakim ini adalah Erin Tuan Damanik, Mangapol, dan Heru Hanindio.
Selain itu, petugas juga mengamankan tumpukan uang yang diduga sebagai suap bernilai miliaran rupiah yang terdiri dari mata uang rupiah dan mata uang asing. Dan terkait penangkapan tersebut, Mahkamah Agung menganulir vonis bebas yang dijatuhkan 3 hakim tersangka kepada Ronald Tanur pada Rabu 24 Juli 2024 lalu. Menanggapi ditangkapnya ketiga hakim yang memberikan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur oleh Kejaksaan Agung, pihak keluarga Dini Sera Afriyanti di Sukabumi, Jawa Barat mengaku lega. Meski demikian, pihak keluarga mengaku tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur. Nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu, kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Kelegaan itu nggak sepenuhnya lah, ada yang mengganjal gitu. Dengan vonis 5 tahun itu bagi Abah itu nggak cukup lah. Keluarga menginginkan hukuman Gregorius Ronald Tanur sesuai dengan perbuatannya yang diperkuat dengan dugaan telah melakukan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan PDI Perjuangan ke KPU terkait keabsahan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pilpres 2024. Sementara KPUD Jakarta menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk Pilgub Jakarta 2024. PT UN Jakarta menyatakan gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dengan nomor perkara 133 sebagai tidak diterima. Gugatan terkait keabsahan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu. Majelis Hakim PT UN menilai karakteristik permasalahan ini berada dalam sengketa proses pemilu sehingga gugatan tidak diterima. KPUD Provinsi Jakarta menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilgub 2024 di Gor Johar Baru pada Kamis pagi. Dalam simulasi, terlihat layout baru di TPS seperti posisi pengawas TPS berada di belakang ketua KPPS. Selain itu, tersedia kursi prioritas untuk lansia, disabilitas, dan ibu hamil. KPUD Jakarta ingin memastikan setiap TPS memiliki waktu efektif mulai dari pencoblosan hingga penghitungan dengan target dari pukul 7 pagi hingga selesai pukul 1 siang. Pencoblosan Pilgub Jakarta akan berlangsung pada 27 November 2024 serempak dengan pilkada di daerah lain. Adik Presiden Prabowo yang juga Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri, Hashim Joyo Hadikusumo memastikan pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden tentang pemutihan utang bagi petani dan nelayan. Sebanyak 6 juta petani dan nelayan dibebani utang lama sehingga tidak bisa meminjam di perbankan lantaran ditolak sistem di OJK. Tujuan pemutihan agar petani dan nelayan bisa kembali mendapat pinjaman dari perbankan sehingga tidak perlu lagi meminjam ke rentenir ataupun pinjaman online ilegal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan nelayan Pantura Subang, Jawa Barat mengampung saat menggelar aksi demo di halaman stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN. Mereka memprotes kelangkaan bahan bakar solar akibat kuota dikurangi. Ratusan nelayan Pantura Belanakan Subang menggelar aksi unjuk rasa di halaman stasiun pengisian bahan bakar nelayan SBBN Pelelangan KUD Minafakar Sidik Belanakan. Dalam aksinya, nelayan mengamuk dengan membanting drum solar kosong dan membakar ban. Aksi ini dipicu sulitnya bahan bakar jenis solar untuk melaut. Pasokan BBM jenis solar saat ini dikurangi hanya 174 kiloliter per bulannya. Padahal sebelumnya kuota kebutuhan nelayan sebanyak 360 kiloliter per bulan. Pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi, tolong SPDN Belanakan, kota jangan sampai dikurangin, kalau bisa ditambah Pak. Coba pikirkan nelayan kecil Pak, bayangin 1 minggu keluarga kami Pak.
Kekurangan ekonomi, coba SPDN Belanakan Kota ditambah Pak. Pasokannya dalam 1 bulan itu 364 KL. Nah, itu pun masih kekurangan. Tetapi ketika ada rencana, ada aturan pengurangan BBM bersubsidi, kita sudah kurang malah dikurangi lagi menjadi 174 KL. Nelayan berharap kuota solar dikembalikan ke awal. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, nelayan mengancam akan menutup jalur Pantura. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Tampung aspirasi Gen Z soal mahalnya biaya sewa tempat kerja. Cagup Jakarta Ridwan Kamil berjanji sediakan fasilitas publik gratis. Jangan kemana-mana, pelotir iNews pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, penampung aspirasi Gen Z soal mahalnya biaya sewa tempat bekerja, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan sediakan fasilitas publik gratis yang bisa digunakan Gen Z untuk bekerja ditambah dengan kopi gratis. Sementara calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno berkampanye mengunjungi warga di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan menyediakan fasilitas publik yang bisa digunakan untuk anak muda bekerja, seperti coworking space. RK juga mengatakan akan menyediakan kopi gratis bagi setiap generasi Z yang ingin bekerja di Jakarta. Hal ini disampaikannya saat bertemu dengan startup yang dikelola oleh generasi Z di Hotel Peninsula, Jakarta. Bermula dari kebiasaan Gen Z yang memiliki budaya bekerja secara remote dan mengeluhkan biaya sewa coworking space yang cukup mahal per jamnya serta ditambah dengan biaya kopi. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau yang akrab disapa Sidul berkampanye di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan Kamis kemarin. Kedatangan Sidul disambut warga yang juga ingin bersalaman dan berfoto bersama. Di depan warga Jalan Bangkaraya Mampang Perapatan, Dul melakukan simulasi pencoblosan kertas suara. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berkat kinerja positifnya hampir di sepanjang tahun 2024, PT MNC Life Assurance kembali meraih penghargaan pada ajang bergengsi The Finance Executive Forum dan penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2024. Penghargaan ini diraih berkat dedikasi dan komitmen MNC Life yang terus berinovasi dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Salah satu unit usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, yakni PT MNC Life Assurance atau MNC Life, berhasil meraih predikat sangat bagus sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto 250 miliar hingga 1 triliun rupiah. Raihan ini diberikan penghargaan prestisius dalam ajang bergengsi The Finance Executive Forum dan penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2024. Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi MNC Life untuk terus memberikan yang terbaik kepada nasabah, sekaligus berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia. Ya, kami melihat bahwa potensi di Indonesia pertumbuhan industri asuransi jiwa sangat besar dan kami berharap MNC Life bisa berperan aktif untuk meningkatkan pertumbuhan industri asuransi jiwa. Penghargaan ini juga menjadi komitmen bagi MNC Life untuk terus menjadi yang terdepan dalam industri asuransi di Indonesia yang tidak hanya melindungi tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para nasabah. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saksikan perjuangan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Asia 2025 melawan Kepulauan Mariana Utara
Jumat 25 Oktober dan melawan Australia Minggu 27 Oktober, di mana seluruh laga disiarkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat live di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Sila, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.